Sebenarnya kan bukanlah pakaian yang bagus-bagus untuk kita mau keluar rumah. Yang bagus itu mesti kita pakai di rumahnya. Untuk siapa? Yang suami untuk istrinya biar nampak ganteng. Yang istri pakai baju-baju bagus untuk suaminya biar dia suka dengan istrinya. Dia dapat seleranya. Jangan pula di saat suami melihat istri di rumah kayak dia lihat malampir. Rambutnya berserak, lipstiknya tak pernah pakai, warnanya sudah biru, bibirnya biru bukan merah, giginya sebelah warna hitam, sebelah warna kuning, baunya bau dapur, bajunya baju gamis, bolongnya di mana-mana, bolong di ketiak, bolong di bawah, bolong di belakang. Masya Allah. Itu untuk suami. Kalau mau ke pesta, oh, setelannya itu sejam, parfumnya 3 macam, 100 meter, 1 kilo kita sudah lewat, masih kecium bau kita di belakang. Orang tahu parfum yang kita pakai, oh, bau Lorenzo de Bosch. Ternyata parfumnya itu Lorenzo de Bosch. Orangnya tak dapat lagi, sudah lewat. Di rumah baunya bau tupai. Di acara pesta, 1 kamar semua kecium bau kita. Pakaiannya ditambah-tambahin. Di rumah giginya kuning. Di saat mau keluar sudah ada kawat. Sampai di acara pesta dia senyum-senyum. Di tangannya itu emas sampai 1 kilo. Cincinnya emas. Ini bukan emas ini. Ini hanya kuningan. Ini hadiah dari anak murid saya di pondok. Dia buat sendiri. Jangan pula nanti kan salah dannya. Oh, itu ustaz pakai emas. Bukan emas ini. Hanya uang. Uang yang dibuat oleh anak murid. Ini berharga karena hadiah. Makanya saya pakai biar yang kasih hadiahnya senang. Kalau jam ini beli di Shopee. Pakai gelang di saat mau ke pesta. Pakai ting-ting di telinganya. Ting-tingnya panjang-panjang pula. Warnanya itu dikasih mutiara. Di saat sampai ke acara, oh panas, panas. Padahal mau dinampakin gelangnya itu emas hampir 1 kilo. Di rumah kosong semua. Gelang tak ada, cincin tak ada. Ya parah juga. Kalau nanti ada cincin di tangan istri banyak-banyak, kalau kena tumbuk suami itu sakit jadinya. Jangan juga banyak-banyak. Cuma di saat kita mau setel atau kita mau solek, mau pakai baju bagus-bagus, baju yang bagus-bagus itu, janganlah di saat kita mau keluar rumah. Tapi pakainya itu untuk suami, biar suaminya senang. Apalagi di bulan Ramadan, kita panggil suaminya kalau biasa-biasa, Pak. Panggil suaminya, Pak. Yang bapak panggil istrinya itu Neng. Neng, Bu. Panggilannya tak enak didengar. Di bulan Ramadan dirobahlah sedikit. Biar dapat romantis. Gitu. Yang ibu-ibu panggillah bapak Yang bapak-bapak sahutnya iya gitu. Biar puasa kita
lancar. Janganlah di saat sudah mau sore kita jalan-jalan, karena di saat jalan-jalan di sore-sorenya itu semua kita dapat melihatnya. Kalau yang laki orangnya ganteng-ganteng, kalau yang perempuan orangnya cantik-cantik. Itu di saat sore semua pahala puasa kita hilang, kurang. Maka juga tak dapat kita di posisi khawas. Saudaraku yang seiman dan seagama, yang terakhir ada fasilitas disiapkan Allah dalam Ramadan adalah awam. Apa awam itu? Tingkatan paling rendah. Hanya hamba-hamba Allah itu dia berpuasa cuma menahan lapar saja, menahan makan daripada minum. Adapun fadilah ataupun kelebihan puasa dia tak dapat, pahalanya dia tak dapat, fadilah puasanya tak dapat, hanya menahan makan dan minum saja. Itu awam. Janganlah kita pertahankan di awam, tapi kita ayo sama-sama kita naik ke tingkat yang kedua, yaitu tingkat khawas, di mana puasa kita sah dan puasa kita dapat pahala full, dan semua ibadah akan kita kerjakan. Saudaraku yang seiman dan seagama, 5 menit lagi saja ya. Dalam bulan Ramadan juga Allah jadikan 3 fase. Ramadan ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, tidak ada 31, 29 atau 30 hari. 30 hari itu Allah jadikan 3 fase. Fase yang pertama 10 yang awal, Allah jadikan puasa Ramadan itu 10 yang awal adalah rahmah. 10 yang awal adalah rahmah. Mungkin ini sudah biasa kita dengar-dengar di ustadz-ustadz kita yang lain, yang mengatakan 10 yang awal Ramadan Allah jadikan itu rahmah. Cuma malam ini kita kaji sedikit tentang rahmah. Rahmah itu apa? Rahmah biasanya kita sebut itu di basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Maha Pengasih, Rahim Maha Penyayang, atau Rahman Maha Penyayang, Rahim Maha Pengasih. Dua-duanya itu bermakna sayang. Kalau kita jadikan kalimat yang lain, rahmah. Rahmah itu sudah termasuk Rahman dan Rahim. Apa Rahman? Allah Maha Kasih Sayang. Apa Rahim? Allah juga Maha Kasih Sayang. Perbedaannya antara Rahman dan Rahim di mana? Adakah perbedaannya? Ada. Dalam tafsir Jalalain, ulama menafsirkan daripada makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahman adalah sayang Allah di dunia. Adapun Rahim, sayang Allah di akhirat. Kalau Rahman, semua manusia dapat sayang Allah untuk semua manusia. Seluruh manusia yang ada di bumi ini semua dapat kasih sayang Allah. Biarpun dia itu kafir, biarpun dia itu bukan Islam, biarpun dia itu bukan orang beriman, tapi juga dapat sayang Allah hanya di dunia. Bagi siapa hari ini bila ada orang yang tak beriman kepada Allah, akan tetapi kelakuannya itu baik, selalu membantu fakir miskin, dia sering bersedekah,
Dia sering membantu yang lemah. Dia sering jumpa anak yatim, dikasih pakaiannya, dikasih makanannya. Itu orang tak beriman, orang kafir, kelakuan orang kafir. Adakah balasan dari Allah? Ada. Balasannya langsung di dunia. Akan tetapi rahim Allah untuk para yang tak beriman ini tak dapat. Karena rahim Allah hanya untuk di akhirat kelak. Bagi siapa yang mendapatkannya? Hanya orang mukmin. Itulah rahmah. Maka dalam bulan Ramadan semua kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu bagi kita yang Islam hari ini, alhamdulillah, yang beriman, alhamdulillah, semua kita dapat rahmat 10 Ramadan yang awal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah untuk hamba-hambanya Allah. Belum lagi kita kerjakan salat tarawih di malam-malamnya. Malam pertama pernah Sayyidina Ali menanyakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang dikandung oleh tarawih itu ya Rasulullah?" Ada. Malam pertama siapa yang melakukan salat tarawih, diampuni dosanya persis seperti dia baru keluar daripada perut ibunya, bersih daripada semua dosa. Malam pertama. Malam kedua seperti malam ini. Apa fadilah yang dikasih Allah dengan kita mengerjakan salat tarawih? Diampuni dosanya dan diampuni dosa dua orang tuanya. Diampuni semua dosa kita dan dosa dua orang tua kita. Mudah-mudahan dua orang tua kita, kalaupun masih hidup, dikasih panjang umur oleh Allah, dikasih berkah umurnya, Allah berikan rezekinya itu mudah, dan Allah kasihkan untuknya kebahagiaan dunia wal akhirah. Bilapun orang tua kita sudah berpulang ke rahmatullah, semoga Allah ampuni dosa dua orang tua kita, dan Allah lapangkan kuburnya dua orang tua kita, dan selalu datangnya rahmat dan nikmat yang diberikan Allah dasarnya dari kita yang mengirimkan amalan kita untuk dua orang tua kita. Hadirin wal hadirat, jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkesimpulan pembicaraan kita pada malam hari ini bahwa ayo sama-sama kita semua berusaha semasih ada kesempatan dalam bulan Ramadan untuk kita ada posisi yang kedua. Apa posisi kita? Khawas. Apa khawas? Adalah kita yang berpuasa di bulan Ramadan, fahalanya dan fahala puasanya semua kita dapatkan, dan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan kita perbanyakkan. Insya Allah nanti di hari Lebaran termasuk kita yang berkemenangan dan menjadi orang yang bertakwa. Inilah makna yang dikandung oleh ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita lihat dalam tafsir Jalalain, ulama menafsirkan makna la'allakum tattaqun itu bukan mudah-mudahan takwa. Kalau kita baca di terjemahan Al-Quran, di sana dikasih makna atau arti mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Di dalam tafsir Al-Quran, inilah pentingnya kita kaji tafsir Al-Quran. Bermakna la'allakum tattaqun, pasti kita menjadi orang yang bertakwa di saat kita sesudah berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saya rasa hanya inilah
yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan ridha-Nya Allah dan ridha Rasulullah dan ridha sang guru-guru kita dan ridha dua orang tua kita. Dengan ada ridha-Nya Allah, kita akan bahagia dan sukses dunia wal akhirah. Hanyalah ini, in asibtu faminallah. Jika itu benar yang saya sampaikan datangnya dari Allah melalui lisan-lisan guru-guruku. Wa in akhtatu faminni wa minasyaitonir rajim. Bila ada salah dan silap dalam saya sampaikan ini, itu berdasarkan kebodohan daripada saya sendiri dan godaan daripada syaitan laknatillah. Hadirin wal hadirat, terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.